Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Sudah lama di rumah? Hari ini spesial karena kita berjumpa dalam layar kaca. Kita akan memperingati Jumat Agung bersama-sama. Bukan menjadi sebuah penghalang Bapak Ibu Saudara ada di rumah dan kita ada di gereja. Tapi satu yang pasti kita akan menerima kasih Tuhan dan anugerah Tuhan yang sama. Saya undang untuk Ibu Gembala, Ibu Pendeta Esther Suryaning Siginting untuk memimpin kita dalam doa sebelum ibadah akan dimulai. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari yang indah ini Bapa, Engkau boleh memberikan hari yang baru bagi kami ya Tuhan. Engkau yang sudah memimpin dalam langkah kehidupan kami, bahkan sepanjang malam hari. Tuhan sudah memberkati kami dengan istirahat. Dan saat ini kami membawa setiap tubuh roh jiwa kami di dalam bait-Mu ya Tuhan, di mana kami akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kami akan meninggikan Engkau Tuhan. Terlebih lebih Bapa, di mana saat pagi hari ini kami bersyukur kami boleh memperingati akan hari kematian-Mu di atas Bukit Golgota ya Tuhan. Ini merupakan suatu anugerah yang besar bagi setiap kami. Oleh sebab itu Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan ambil bahagian di dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau akan urapi dengan kuasa Roh-Mu. Demikian juga Tuhan, Engkau memberkati setiap umat Tuhan yang saat ini boleh bersama-sama beribadah di hadapan Allah. Engkau akan satukan kami, Engkau akan kuduskan kami. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala kekurangan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Berkatilah jalannya ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya, biarlah kuasa Tuhan yang boleh nyata di dalam setiap kehidupan kami. Hadirat Tuhan boleh kami rasakan di dalamnya ya Bapa. Kami boleh merasakan tanda heran mujizat boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami yang datang dengan membawa kelemahan, Kau akan kuatkan kami. Amen. Kami datang dengan membawa sakit penyakit, Kau akan sembuhkan kami. Amen. Kami yang datang dengan membawa segala permasalahan, persoalan, Engkau akan angkat setiap masalah beban kami ya Bapa. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menang di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau yang akan menyingkirkan, menghalaukan dari segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat di dalamnya. Tutup bungkus jalannya ibadah pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya rindu hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan lebih sukacita. Karena sekarang kita ada di tempat ini, di tempat yang berbeda karena sebuah situasi yang kita tidak bisa mengontrol karena ada corona. Dan kita merasakan pasti kadang-kadang gelisah, kadang-kadang takut. Tapi kita harus yakin dan percaya apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang menimpa di bumi ini, Tuhan Yesus kita tetap Tuhan yang sama, yang memberikan kasih yang luar biasa buat Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Biar bumi akan berlalu. Janji Tuhan, iya dan amin. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari
Yesusku. tak pernah ingkar janji. Semua yang Difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi siapa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus cinta saya. Bapak Ibu Saudara, kalau benar-benar cinta Tuhan Yesus, kita mau nyatakan lewat pujian kita bahwa semakin hari kita semakin jatuh cinta padanya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan indahnya semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan indahnya semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Katakan, Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku. katakan, Hanya Yesus, kekasihku. lagi katakan, Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus dia Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus dia Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. katakan dengan iman. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Sekali lagi katakan, Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. haleluya. Biarkan pujian ini memberikan sukacita buat kita semua pada pagi hari ini. Hari ini kita diingatkan dengan kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Oleh darah anak domba, kita diselamatkan dan mendapatkan kemenangan dari Allah. Oleh
pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, oleh darah anak Amin. domba, Yakin dan percaya oleh darah anak domba. oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Luar biasa, pasti kita penuh dengan sukacita hari ini. Selain kita harus menjaga kebersihan, kesehatan, dan lain sebagainya, jangan lupa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, jaga api kita tetap menyala dalam Tuhan. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Sungguh indah. Karena sungguh indah karya Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kita menikmati anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, sahabat. Dan kau dekat Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu.
kasih Yesus. terlalu dalam untuk dimengerti. Amin Tuhan Yesus. Sungguh besar yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kami percaya Tuhan, hidup kami berharga di mata-Mu Bapa. Sungguh Amin. besar, sungguh indah, Terlalu indah Tuhan yang Kau jadikan dalam setiap kehidupan kami. Sampai hari ini kami bisa menikmati hari-hari kami dengan penuh sukacita Bapa. tak terselami Amin Tuhan Yesus. bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk Kami minta kepada Ibu Gembala untuk memimpin kita dalam doa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah memuliakan nama Tuhan,
kami boleh meninggikan Engkau ya Tuhan. Bahkan kami boleh menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah apa yang sudah kami naikkan di hadapan Allah lewat setiap pujian penyembahan kami, semua boleh menjadikan dupa yang berbau harum di hadapan Allah. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman Allah. Tuhan, biarlah kiranya Kau akan membukakan setiap hati pendengaran kami untuk ditaburi dengan benih-benih kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Allah yang akan kami dengarkan boleh menjadikan berkat yang indah bagi setiap kami. Hamba-Mu yang akan melayani, Engkau juga akan urapi hamba-Mu, Engkau akan basuh mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Sehingga pelayanan ini, firman yang akan kami sampaikan ya Bapa, datangnya daripada Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami akan duduk diam untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Mula pertama saya ucapkan selamat pagi, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan di mana pagi hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu. Ini semua oleh karena anugerah Tuhan bagi setiap kita semua. Kita masih diberi nafas kehidupan, kita masih diberi kekuatan, kesehatan di dalamnya. Selayaknya lah kita menaikkan setiap pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita sudah bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan pagi hari ini. Sebentar kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama memperingati hari Jumat Agung, ya. Bagi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari Jumat Agung itu bukan hanya sekedar ketika kita bersama-sama melihat di kalender kita, oh hari ini tanggal 10 April, hari libur, di mana kita boleh memperingati akan kematian ataupun wafat Isa Al-Masih. Jadi bukan hanya sekedar, oh ini hari Jumat Agung, hanya sekedar kita rutinitas mengadakan ibadah Jumat Agung dalam rangka bersama-sama merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudaraku terkasih di dalam Tuhan, hari ini, hari kematian Yesus, kita wajib memproklamirkan kemerdekaan iman kita, ya. Kemerdekaan iman kita, seperti kalau kita bersama-sama memperingati tanggal 17 Agustus, saudaraku ya, di mana kita bersama-sama memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia karena sudah bebas, sudah merdeka, ya, dijajah. Demikian juga pagi hari ini saudaraku terkasih dalam Tuhan, saat ini juga kita boleh memproklamasikan kemerdekaan iman kita. Kita boleh bebas dari belenggu kita, dari dosa kita yang membelenggu kehidupan kita. Nah, mengapa kita harus seperti ini saudaraku terkasih dalam Tuhan? Nah saudara, karena sebelum Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita, mati di atas kayu salib, Yesus pun saudaraku telah memproklamirkan berita proklamasi kemerdekaan yang terbesar bagi seluruh dunia ini, bagi seluruh hidup manusia yang ada. Yaitu dengan apa? Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam firman Tuhan
yang disampaikan di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di sana di dalam firman Allah dikatakan dalam ayat yang ke-30 dari Yohanes 19, dikatakan kata-kata yaitu apa? Sudah selesai. Sudah selesai. Nah, di sini saudaraku, Yesus memproklamasikan berita proklamasi terbesar sepanjang sejarah hidup manusia dengan mengatakan sudah selesai. Sudah selesai dari apa? Yang Yesus sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Dari harga setiap dosa-dosa kita. Harga kutuk yang harusnya kita tanggung. Kita menanggung setiap beban kutuk itu. Harga dari setiap penderitaan kita. Harga dari setiap penyakit kita. Semua sudah Tuhan selesaikan. Semua sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib melalui pengorbanan dan kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, pengorbanan dan kematian Kristus adalah suatu hal yang sangat berarti bagi kita semua. Amin. Ya. Kematian Yesus sangatlah berarti bagi setiap kita semua. Karena justru melalui kematian Kristus adalah merupakan awal dari pelayanan yang lebih besar lagi. Yang dibuktikan bahwa Yesus bukanlah hanya manusia biasa saja. Tetapi Yesus adalah anak manusia yang harus mati. Supaya apa? Supaya Injil dapat semakin tersebar ke seluruh penjuru dunia ini. Melalui kematian Kristus, kuasa dapat diberikan kepada setiap kita sebagai orang-orang percaya untuk dapat berjalan dalam kemenangan demi kemenangan dan sampai pada kemuliaan itu. Nah, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, melalui kematian Yesus di atas kayu salib, mengingatkan kepada setiap kita akan makna penting pengorbanan Yesus Kristus. Saya ulangi, melalui kematian Yesus Kristus di atas salib itu mengingatkan kepada setiap kita semua akan makna penting dari pengorbanan Yesus Kristus itu. Nah, di sini saudaraku kita akan bersama-sama belajar, ada beberapa poin yang akan kita pelajari bersama dari makna pentingnya pengorbanan Yesus. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-18 kita akan baca dari Yohanes pasal 19 tadi ya, ayat yang ke-18 di sana dikatakan demikian. Dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Makna penting pengorbanan Yesus. Yang pertama, pengorbanan Yesus mematahkan segala kutuk yang menimpa kita. Amin. Pengorbanan Yesus mematahkan kutuk yang menimpa hidup kita. Yesus telah mengorbankan dirinya untuk membebaskan kita dari kutuk. Dan hal itu harus ia lakukan. Yesus harus melakukan itu semua
Karena mengingat persoalan terbesar manusia, persoalan manusia yang terbesar itu adalah dosa dan kutuk. Dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23, Roma 6 ayat yang ke-23, saudara bisa baca bersama-sama masing-masing ya. Nah, saudaraku, keselamatan kita itu oleh karena Kristus. Kita diselamatkan itu oleh karena Kristus dan itu adalah hal yang pasti. Amin. Ya. Jadi ketika kita menerima keselamatan, itu adalah merupakan suatu hal yang pasti dan bukan hanya apa iya ya. Mungkinkah ya kita ragu-ragu akan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kehidupan kita. Saudara, keselamatan yang kita peroleh, kalau di dalam Titus pasal 3 ayat yang ke-5, ya, coba dibaca dulu Alkitab kita ya. Mari kita buka terlebih dahulu dalam Titus pasal 3 ayat yang ke-5. Titus pasal 3 ayat yang ke-5, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi saudaraku, keselamatan yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita, saya katakan tadi bahwa keselamatan itu pasti. Ya. Pasti. Dan keselamatan yang Tuhan berikan itu dikatakan di dalam firman Allah dalam Titus pasal 3 yang ke-5, bukan karena perjuangan kita, bukan karena perbuatan baik kita, ya. Dan bukan mungkin karena macam-macam ibadah kita yang kita lakukan. Semua itu saudaraku tidak bisa menjamin keselamatan manusia. Tetapi yang pasti saudaraku bahwa Yesus sudah mengerjakan itu semua di atas kayu salib. Jadi pengorbanan Yesus mematahkan segala kutuk yang menimpa kehidupan kita semua. Amin. Lalu saudara, yang kedua, makna penting pengorbanan Yesus bagi setiap kita. Yesus rela berkorban karena kasih-Nya yang luar biasa bagi manusia. Yesus, Dia rela berkorban dengan korban yang begitu luar biasa. Itu semua karena kasih-Nya kepada setiap manusia. Pengorbanan Yesus saudaraku telah mendamaikan kita dengan Allah. Pengorbanan Yesus telah memperdamaikan kehidupan kita dengan Allah sehingga kita itu bisa dengan mudahnya, dengan gampangnya memanggil Dia yaitu Bapa. Kita bisa tahu dan melihat bagaimana suatu hubungan yang dekat antara seorang anak dan bapa, antara bapa dan anak ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempunyai anak-anak yang hubungannya sangat dekat dengan bapaknya, wah luar biasa saudara. Bapak itu kalau kita sebagai anak bisa mengerti, bisa memahami Bapak kita saudaraku, ya. Apa aja loh, ya. Anak-anak yang ada saat ini, ya. Ketika anak-anak mempunyai seorang Bapa di rumah masing-masing,
Ketika Bapak itu sayang kepada anak-anaknya, ada rasa kedekatan itu. Kadang kita merasa ada komunikasi yang baik antara kita dengan Bapak. Wah, luar biasa. Kita mau minta apa aja loh. Maka Bapak itu pasti akan memberi kepada setiap kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengorbanan Kristus itu memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga kita itu bisa memanggil Dia Bapa. Ketika kita berdoa, kita katakan Bapa di surga. Ketika kita memanjatkan setiap pokok-pokok doa kita, kita nyanyikan Bapa di surga. Ya. Demikian juga pengorbanan Kristus telah mendamaikan setiap kita semua dengan sesama kita. Sehingga ada kehidupan yang rukun, yang damai dengan sesama kita. Karena apa? Kristuslah yang sudah memperdamaikan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau dipikir-pikir, ketika kita belum dipertemukan di dalam Kristus, apa ada di antara kita yang kenal satu dengan yang lainnya? Tetapi ketika kita boleh dipertemukan di dalam persatuan, di dalam tubuh Kristus, kita didamaikan dengan Allah sehingga kita bisa menjalin suatu hubungan dengan sesama, hubungan yang harmonis, hubungan yang rukun, sehingga ada damai sejahtera di dalamnya. Itu semua karena Tuhanlah yang memperdamaikan di antara kita satu dengan yang lainnya. Selain itu juga saudaraku terkasih di dalam Tuhan, pengorbanan Kristus juga sudah memperdamaikan setiap kehidupan kita, mendamaikan kita dengan diri kita sendiri. Yang membuat kita dapat menerima setiap keadaan kita masing-masing. Ada kalanya saudaraku, keadaan kita merasa adanya suatu kelemahan-kelemahan, adanya suatu kekurangan di dalam kehidupan kita. Karena Kristus telah memperdamaikan kehidupan kita bersama dengan Dia, maka kita pun dapat mengalami hidup damai sejahtera di dalamnya. Nah, ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Lalu hal yang ketiga, makna penting pengorbanan Yesus yang ketiga saudara, pengorbanan Yesus menjadi jaminan kekal. Amin. Pengorbanan Yesus menjadi jaminan kekal. Pengorbanan Kristus memberikan jaminan bahwa kita ini telah bebas dari segala tuntutan dosa-dosa kita. Jaminan itu menjadi dasar untuk kita hidup bersukacita dan hidup dalam kepastian keselamatan. Amin. Ya. Jaminan itulah yang menjadikan kita itu sukacita, mengalami kebahagiaan. Karena apa? Kita itu pasti selamat. Alkitab mencatat, hanya orang yang kedapatan tak bercacat celah yang layak masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya saudaraku terkasih di dalam Tuhan, hidup kita itu harus disempurnakan. Itulah sebabnya hidup kita itu harus ditebus. Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, masalah yang kita hadapi di dalam dunia ini mungkin belum berakhir dalam kehidupan kita. Masalah persoalan yang kita hadapi mungkin saat ini pun belum selesai di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita melihat yang sedang terjadi saat-saat ini. Situasi yang sedang terjadi di dunia ini
di negara kita, di bangsa ini, bahkan mungkin di kota kita, di mana kita tinggal diam di dalamnya. Ya. Sehingga banyak orang di luar sana, saudaraku, mereka juga mengalami masalah yang berat yang mereka harus hadapi. Bukan hanya ketika mereka diperhadapkan dengan sakit penyakit yang saat ini lagi ngetren-ngetrennya, saudaraku. Yaitu sakit yang gampangnya corona, begitu saudaraku ya. Mereka harus terbaring, bahkan mereka harus ada yang dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa. Belum lagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tadi saya baru mendapatkan WA dari saudara di luar kota mengatakan bahwa ya dia bertanya bagaimana Bu kabarnya, bagaimana kabar keluarga, bagaimana kabar di Boyolali. Ya saya katakan saja saudaraku, sampai pada akhirnya ya inilah yang jadi kena imbasnya, sampai ibadah pun ditiadakan untuk sementara ini karena dengan situasi kondisi yang sedang dihadapi oleh bangsa negara kita. Dia juga katakan, iya Bu, dan ini juga imbasnya bukan hanya negara yang kita diami saja, tetapi seluruh dunia. Dia katakan, sampai saya pun dia katakan, usaha saya sudah nggak ngerti bagaimana ini usaha saya nggak tahu lagi bagaimana usaha ini akan berakhir atau tidak. Kalaupun masalah yang dihadapi oleh dunia ini sudah selesai, pastilah kita akan mulai lagi dengan kehidupan yang baru dan lain sebagainya. Dia sampaikan seperti itu. Tetapi yang saya dengar dari ceritanya, yang penting kita tetap melakukan hal yang baik. Dia sampaikan seperti itu. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, masalah yang kita hadapi, masalah kita selama kita ada di dalam dunia ini mungkin belum selesai, saudara. Kita harus diperhadapkan dengan satu masalah, ditambah lagi dengan masalah yang lain dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku, kita percaya bahwa pengorbanan Kristus menjamin bahwa Tuhan pasti selalu ada untuk menolong kita dan tepat pada waktunya. Amin. Puji Tuhan. Kristus tidak mengakhiri pelayanan di bumi dengan kematiannya di atas kayu salib. Kita tahu, pada hari yang ketiga, dia pun bangkit dari kematian. Artinya apa saudaraku? Kristus menang. Yesus sudah kalahkan salib itu. Yesus sudah kalahkan kutuk itu. Yesus sudah kalahkan maut itu. Ia menang dan salib adalah awal dari kemenangan itu. Setiap kali kita memandang, kalau Bapak Ibu perhatikan, ada di antara Bapak Ibu yang di rumahnya terpasang salib, ataukah mungkin saat ini Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu ya, tapi juga ada bapak-bapaknya, tapi kebanyakan para wanita ini yang mungkin sedang memakai kalung yang ada salibnya. Kita bisa mengingat saudaraku akan salib itu, ya. Saat kita melihat rumah kita ada salib, saat kita melihat kalung kita ada salibnya saudaraku. Ingatlah bahwa Yesus yang disalibkan itu sudah menang, amin.
Dosa kita sudah diampuni. Kita sudah disembuhkan dari segala sakit penyakit kita. Kita sudah dibebaskan dari segala kutuk kita. Dan kita menang oleh karena Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Mari pagi hari ini setiap kita yang ada. Ya, mungkin kita saat ini sedang menghadapi masalah yang belum selesai. Yakinlah lewat firman Allah yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini, bahwa pengorbanan Kristus menjamin bagi setiap kita semua, Tuhan itu pasti selalu untuk menolong setiap umatnya yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, berharap kepada Dia, bersandar kepada Dia, dan setia mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah pengiringannya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan, namun biarlah firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita semua, bahwa kematian Yesus di atas kayu salib mengingatkan bagi setiap kita semua akan makna pentingnya pengorbanan Yesus. Yang pertama tadi apa? Pengorbanan Yesus mematahkan segala kutuk yang menimpa kita. Pengorbanan Yesus mematahkan segala kutuk yang menimpa kita. Dan yang kedua, Yesus rela berkorban karena kasih-Nya yang luar biasa bagi manusia. Dan yang terakhir, pengorbanan Yesus menjadi jaminan kekal dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan, namun biarlah lewat firman Allah pada pagi hari ini boleh menjadikan kekuatan iman kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam menghadapi setiap hari-hari kita. Ya. Dan saat ini sebentar kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Kita akan mengenang kembali akan kematian Tuhan Yesus di atas bukit Golgota. Kita akan mempersiapkan setiap hati kita masing-masing dengan baik, sehingga perjamuan kudus yang akan kita terima boleh menjadikan kekuatan iman dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan bersama-sama menerima tubuh dan darah Kristus. Kita akan persiapkan hati kita masing-masing. Kita akan menyanyikan pujian, sungguh besar pengorbananmu bagiku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Amin. Haleluya.
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, Katakan sungguh besar pengorbananmu ya Tuhan. Haleluya. pengorbananmu Terima kasih Tuhan. Haleluya. berlalu dalammu. Yesus. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan sekali lagi. Katakan sekali lagi. Sungguh besar ya Yesus. Terima kasih Bapa. Pengorbananmu Sungguh besar pengorbanan bagi setiap kami ya Tuhan. berlalu Engkau yang sudah menyerahkan nyawamu untuk menggantikan segala dosa-dosa kami ya Bapa. Pagi hari ini Bapa, kalau sebentar kami akan bersama-sama menikmati akan perjamuan kudus. Kami akan bersama-sama Tuhan mengenang akan kematian-Mu di atas bukit Golgota. Engkau yang sudah mati disalibkan bagi setiap kami. Bapa, Engkau akan kuduskan kami. Engkau akan layakkan kami Tuhan untuk kami menerima tubuh dan darah Kristus. Kami akan bersama-sama sehidangan dengan Allah Bapa di surga. Kau layakkan kami Tuhan, sehingga tubuh dan darah Kristus, perjamuan kudus saat ini yang sebentar akan kami nikmati bersama-sama, Amin Tuhan Yesus. menjadikan kekuatan bagi setiap kami Bapa. Amin Tuhan. Menjadikan kekuatan iman bagi setiap kami dalam pengiringan kami kepada Tuhan, untuk kami boleh melewati, melangkah di hari esok ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akan sambut tubuh dan darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bersama-sama mengangkat roti dan anggur kita masing-masing yang sudah kita bawa di tangan kita masing-masing. Kita akan bersama-sama bersehati, berdoa bersama untuk kita boleh menerima tubuh dan darah Kristus pagi hari ini. Mari kita akan mengangkat roti di tangan kanan kita. Tinggi-tinggi kita akan angkat bersama-sama. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan itu melambangkan persekutuan dengan tubuh Kristus?
terimalah dan makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi. Dan kita akan mendengarkan pembacaan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur itu adalah persekutuan dengan darah Kristus? Terimalah dan minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang peduli bagi setiap kita, saudaraku. Saat ini kita mau menghampiri Dia dengan sungguh-sungguh. Apa yang sedang menjadi persoalan kehidupan kita? Apa yang sedang menjadi masalah yang menghimpit kehidupan kita? Kita menyatakan di hadapan Allah kita. Kita mempunyai Allah yang luar biasa. Kita mempunyai Allah yang kuasa, Allah yang maha dahsyat di dalamnya. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. tak ada jalan terbuka. Haleluya, haleluya. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Amin. Yesus, haleluya. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Selalu pegang Janji Tuhan iya dan amin bagi setiap kita. Haleluya, bagi haleluya. orang percaya. Mukjizatnya Katakan, katakan Dia mengerti, Dia peduli. Dia mengerti, Amin. Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, Ya Yesus, haleluya. namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat terjadi. Katakan Dia mengerti. Dia mengerti, Dia peduli. Ya Yesus, haleluya. Haleluya. Terjadi. Haleluya Yesus, Dia haleluya. mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita Oh Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu. namun satu yang Engkau melihat setiap umat-Mu ya Tuhan. Engkau melihat setiap sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Di saat ini mereka sedang menghadapi masalah. Mereka sedang berbeban berat ya Tuhan. Mereka sedang terbelenggu dengan ikatan-ikatan yang ada.
Bapa. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau akan angkat setiap masalah persoalan yang sedang menindih setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Engkau akan angkat dari setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Engkau akan pulihkan setiap anak-anak-Mu. Engkau akan sembuhkan yang sakit. Engkau akan memberikan penghiburan bagi mereka yang sedang menghadapi kesusahan. Yang lemah Engkau akan kuatkan mereka ya Bapa. Yang saat ini sedang menghadapi jalan buntu ya Bapa. Engkau akan membuka jalan bagi setiap masalah anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya. Pagi hari ini Bapa, Engkau sudah memberikan kelepasan bagi setiap anak-anak-Mu. Engkau sudah memberikan pemulihan bagi setiap anak-anak-Mu. Engkau sudah memberikan kemenangan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Tidak ada satupun yang terlewatkan oleh setiap berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan melihat kuasa-Mu nyata bagi setiap kami ya Bapa. Kami akan melihat bahwa tanda heran mujizat boleh terjadi pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami hanya mengandalkan Engkau. Kami hanya bersandar kepadamu. Kami hanya berharap kepadamu ya Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya penolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau yang sudah mematahkan setiap doa-doa, dosa-dosa kami, segala kutuk kami ya Bapa. Dan doa harapan kami semua. Engkau yang sudah mengampuni setiap kami. Engkau sudah memberikan kemenangan atas setiap persoalan kami. Dan Tuhan akan menjawab setiap doa pergumulan kami tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu Tuhan. Kalau firman Allah sudah kami dengarkan bersama-sama. Mungkin hamba-Mu banyak kekurangan. Karena keterbatasan hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi biarlah Roh Allah sendiri akan menyempurnakan dalam setiap hidup kami semua ya Bapa. Sehingga firman Allah menjadi pondasi pegangan yang kuat dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya ibadah pada pagi hari ini adalah ibadah yang boleh menjadi berkat bagi setiap kami semua. Dan sebentar kami juga akan bersama-sama mengakhiri ibadah kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau akan memimpin dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau memberkati setiap rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Berkatilah hidup pernikahan mereka. Berkatilah dengan keharmonisan, kerukunan, kebahagiaan, damai sejahtera itu tinggal di tengah-tengah keluarga setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, Engkau juga memberkati dengan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan kemampuan setiap anak-anak-Mu. Bagi anak-anak-Mu Tuhan yang masih ada di dalam pendidikan, Engkau juga memberkati mereka, memberikan hikmat, akal, budi, kepandaian di dalamnya, sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka boleh tercapai dengan baik. Mereka boleh mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan di dalamnya ya Bapa. Yang sedang mencari pasangan hidup,
Engkau juga akan memberikan pasangan hidup yang sepadan, yang terbaik kepada setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sudah mendengar apa yang menjadi setiap doa kami. Dan kami akan akhiri ibadah pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Haleluya. dan memperluas daerahku. Amin. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita akan angkat kedua tangan kita dan kita akan aminkan doa berkat ini. Diberkatilah hidup dan keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah studi pekerjaan dan usahamu oleh Tuhan. Diberkatilah kehidupan rohani dan pelayananmu oleh Tuhan. Dan diberkatilah apapun yang engkau kerjakan di dalam Tuhan menjadi berhasil. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bila kita mau terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, ikatan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati dan percaya, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.